warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Safira Alfiatun Nikma. Saya mahasiswa dari program studi psikologi S1 Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas pendidikan Pancasila dari Padanang selaku dosen pengampu. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang perilaku yang bermoral dan tidak bermoral. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu moral. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku dan ucapan seseorang dalam berinteraksi di masyarakat. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya, jika perilaku atau tindakan seseorang yang menyimpang serta tidak menyenangkan dalam lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai tidak mempunyai moral yang baik. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan perilaku yang tidak bermoral. Saya mengambil salah satu contoh yang tidak bermoral, misalnya korupsi. Yang gambarnya akan saya tampilkan di sini dan di sini. Korupsi dikatakan sebagai perilaku yang tidak bermoral karena korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang terjadi di masyarakat. Dan korupsi tersebut dianggap sebagai perilaku kejahatan karena mereka yang melakukan tindakan korupsi tidak memikirkan nasib orang-orang miskin di luar sana, dan mereka hanya memikirkan kepentingan dan kepuasan diri mereka sendiri. Pada kasus ini sering terjadi pada kalangan-kalangan yang mempunyai jabatan tinggi di masyarakat. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi yang pertama adalah ada pada faktor internal, seperti sifat rakus dan tamak yang dimiliki oleh manusia. Sifat rakus ini maksudnya adalah manusia tidak mudah puas dengan apa yang dimilikinya saat ini. Mereka cenderung merasa kurang dengan apa yang mereka punya, maka hal tersebut akan mendorong manusia untuk melakukan tindak korupsi. Kemudian, adanya gaya hidup yang konsumtif, yaitu dalam segi kehidupan mereka sehari-harinya terlalu berlebihan, atau lebih jelasnya adalah gaya hidup yang selain adanya penyebab faktor internal, ada pula penyebab faktor eksternal, yaitu yang pertama ada politik. Biasanya terjadi korupsi itu kebanyakan dari orang yang bekerja pada bidang politik, karena pada dasarnya politik berhubungan dengan kekuasaan, yang artinya siapapun orang tersebut pasti akan menggunakan berbagai cara, bahkan melakukan korupsi demi mendapatkan kekuasaan tersebut. Dampak dari tindakan korupsi sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi kebusukan, ketidakjujuran, dan melukai rasa keadilan masyarakat. Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Pada tingkat makro, penyimpangan dana masyarakat ke dalam kantong pribadi telah menurunkan kemampuan negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian, dan pembangunan. Beberapa langkah untuk memberantas korupsi. Yang pertama, menciptakan pendidikan anti korupsi. Upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan harus dilaksanakan karena tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan merupakan wahana yang sangat strategis untuk membina generasi muda agar menanamkan nilai-nilai kehidupan termasuk anti korupsi. Yang kedua, pembekalan pendidikan religi yang intensif. Semua agama mengajarkan kita pada kebaikan. Tidak ada satupun agama yang menyuruh kita berbuat untuk merugikan orang lain, seperti korupsi. Peran orang tua sangat berpengaruh untuk menumbuhkan kesadaran religi pada anak agar kelak saat dewasa memiliki moral dan mentalitas yang baik. Pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perilaku yang bermoral. Kita dapat lihat pada gambar ini. Di sini, saya mengambil contoh yaitu menerima dan menghargai pendapat orang lain. Mengalahkan egoisme pribadi merupakan sikap di mana kita belajar toleran terhadap pendapat orang lain, mau mendengar dan menerima pendapat orang lain, lalu mempertimbangkannya secara cermat. Apalagi pendapat tersebut didukung dengan adanya fakta dan bukti nyata yang kuat, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerima argumentasi tersebut. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.